Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil qulub wa hikam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segenap para guru, para asatidz, para masyarakat, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, remaja, putra dan putri, juga adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, azizin Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk sama hadir, sama duduk di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan terhormat kepada yang guru-guru kita, Bapak Ustaz Jaja, Ustaz Ihsan, Ustaz Muhammad, Ketua Yayasan Subul Al-Main, baru saja menyampaikan sepatah kata sambutan Ustaz Muhammad Al-Fatoni dan para segenap jajaran pengurus. Orang tua kita, Bapak Bisa, Bapak Nana, Bapak Yudno, Bapak Zimahila, Bapak Jiro, Bapak Wajah, dan seluruh sesepuh kita, ibu-ibu, segenap yang hadir pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ihsan Bersekati. Ini kan, alhamdulillah, semarak banget malam hari ini. Mudah-mudahan belum amatir di sini bisa disentuh ya. Baru 2 minggu mesti takdir, tapi udah bagus sudah bisa takdir. Mudah-mudahan sebulan ke depan sudah bisa nyanyi. Amin. Semangat ya, semangat ya. Kalau di sini yang kendor kagak laku. Kalau di sini yang kendor kagak laku. Jadi jangan loyo. Kalau di sini, kalau di rumah boleh loyo, tapi kalau di sini kagak boleh loyo. Betul? Semangat. Baik, kita lanjutkan karena waktu sudah malam. Kita lanjutkan saya cerita Nasuhul Ibad halaman 8 sekarang. Pasal yang kedua atau bab yang kedua. Bab yang kedua masih makalah yang ke-27 meneruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi bidarrain. Wa rawa Ibnu Majah annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah meriwayatkan Imam Ibnu Majah annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Mana sabdanya Rasulullah? Man kanat niyatuhul akhirah, barang siapa yang niatnya atau motivasinya adalah akhirat, barang siapa yang niat atau motivasinya adalah akhirat, jama'allahu syamlahu, maka Allah akan mengumpulkan kebutuhannya. Maka Allah akan mengumpulkan kebutuhannya. Maka Allah akan mengumpulkan kebutuhannya.
qalbihi, dan Allah menjadikan kaya dalam hatinya, dan Allah menjadikan kecukupan dalam hatinya, dan Allah menjadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atas dunya raghimatan, wa atas dunya raghimatan, dan dunia datang padanya, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina atau kalah, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan kalah atau hina. Wa man kanat niyatuhud dunya, dan barang siapa yang motivasinya atau niatnya adalah dunia, dan barang siapa yang niatnya atau motivasinya adalah dunia, farraqallahu alaihi amrahu, farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan mencerai-beraikan atasnya urusannya, maka Allah akan mencerai-beraikan atasnya urusannya. Maka Allah akan mencerai-beraikan atasnya urusannya. Wa ja'ala faqrahu, dan Allah akan menjadikan ia fakir, dan Allah menjadikan ia fakir, miskin, dan Allah menjadikan ia fakir baina ainaihi, dalam pandangan matanya, baina ainaihi, dalam pandangan matanya. Walam ya'tihi, dan tidaklah datang kepadanya, walam ya'tihi, dan tidaklah datang kepadanya minat dunia, dari dunia, illama kutibalahu, kecuali sesuatu yang telah ditulis untuknya atau dicatat untuknya, kecuali sesuatu yang telah dicatat untuknya. Wal maqalatu saminatu wal ishrun, dan ucapan yang ke-28 atau maqalah yang ke-28,
An Abi Bakrin, dari Abu Bakar, dari Ibni Jahdar, dari Abu Bakar dari Ibni Jahdar, Asyibli, rahimahullah ta'ala. Baghdadiyil Maulidi wal Mansya'id, yang adalah Baghdad kelahirannya atau lahirnya, yang adalah Baghdad negara Baghdad Irak, yang adalah Baghdad atau Irak lahirnya dan dibesarkannya, wal Mansya'id, dan besarnya dan dibesarkannya. Yang adalah Baghdad kelahirannya dan dibesarkannya. Zuhbil Junaidi, yang menjadi sahabatnya Imam Junaidi, sahabatnya Imam Junaid Al-Baghdadi, sering kita sampaikan dalam istighosah, Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, sahabat Imam Junaid. Waman fi asrihi, dan para ulama pada kurunnya. Waman fi asrihi, dan para ulama pada masa atau kurunnya. Fi asrihi, pada kurunnya, dan ulama pada masa atau kurunnya. Malikil madhab, yang Maliki madhabnya, yang Maliki madhabnya. Asya sab'an wa samanina sana, ia hidup selama 87 tahun. Asya, ia hidup selama 87 tahun. Sab'an wa samanina sanatan. Wa mata, dan wafat, dan dia wafat. Wa mata, dan dia wafat. Dia wafat sanata arba'in wa salasina wa salasimi'atin. Dia wafat pada tahun 334. Jadi 334. Wa qabruhu bi Baghdad, bermula kuburnya ada di Baghdad. Bermula dikebumikan atau kuburnya di Baghdad, Irak. Wa huwa min uzama'il arifin, dia adalah para pembesarnya arifin.
para dedengkot besarnya arifin billah. Dia adalah di antara pembesar atau dedengkotnya arifin billah. Dia adalah termasuk pembesar para arifin billah. Diketahui. Qala ia berkata. Qala ia berkata. Dia berkata di munajatihi, dalam munajatnya, dalam pengaduannya, di munajatihi, dalam munajatnya, dia berkata dalam munajatnya, ilahi wahai Tuhanku, ilahi wahai Tuhanku, inni uhibbu, bahwasanya aku menginginkan atau mencintai, bahwa aku mencintai atau menginginkan, inni uhibbu, bahwasanya aku mencintai atau menginginkan an ahabba, agar aku menghadiahkan atau untuk aku menghadiahkan, untuk aku menghadiahkan an ahabba, untuk aku menghadiahkan laka padamu Allah, laka padamu jami'a hasanati, seluruh, akan seluruh kebaikanku, akan seluruh kebaikanku, akan seluruh kebaikanku, maaf fakri, bersama fakirnya anak, atau dalam fakirnya anak. Maaf fakri, bersama atau dalam fakirnya anak. Wallahu a'lam bishawab. Kurang, artinya tinggal buka apa tadi? Sekali YouTube ya. Ya. Intinya begini, kemarin kalau Jumat tidak sudah sampaikan tentang kita harus jadi salah seorang, 4 kategori orang status kita. Pertama, kita dituntut untuk menjadi orang alim. Orang apa? Alim. Tidak bisa jadi orang alim tentang alim, orang yang belajar. Alim tidak wajib belajar. Belajar kagak, saking sibuknya maka mustami, orang yang pendengar setia. Pendengar setia. Mustamika, terakhir muhibbah, orang yang cinta pada ilmu. Jadi harus jadi orang ahli ilmu satu, atau orang yang belajar ilmu, atau orang yang mendengarkan ilmu. Yang terakhir, atau kita
termasuk orang yang cintai datang maka enggak ke majelis ilmu karena sibuknya kebanyakan proyek, tapi duitnya nyampe ke pondok Subulul Haramain. Nah ini orangnya kagak ada di sini, tapi duit yang muncul baik kemarin, masya Allah. Itu salah satu suluk cara jalan menempuh kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai jadi orang kelima. Siapa? Tukang goreng doa, tukang ngasih doa, hadiah kagak, ngatain dia, ngasih kagak, komentarin dia. Maka kalau jadi orang yang salah satu dari yang empat, enggak jadi dari salah satu empat, maka itu adalah orang-orang yang bakalan binasa. Nah, kalaupun malam hari ini kakak kebagian ngapsain, nggak mau buru, tinggal disubrek, disubrek, nggak bahasa global baik. Yang punya HP tiap minggu, nggak apa-apa tiap minggu, biasa promosi, bukan dagang. Nah, pahami niatnya hikmah. Apa niatnya? Hikmah. Niatin hikmah. Niatin ngabdi sama Mama Oji, ngabdi sama Mama Maktum. Kalau yang di sini, ntar kalau yang malam Sabtu, Lailatul Ijtimah atau bulanan nanti di Grogol, Lailatul Ijtimah, NU ngabdi, niatin ngabdi sama Mbak Hashim. Semuanya nanti ketemu sama Mbak Khalil bakalan Madura. Ngandelin amal kita, ilmu kita. Amal Bang Sumur agak nyampe. Tapi kalau ngintil sama para guru, jangan khawatir. Insya Allah sampai walaupun banyak konteknya, banyak harganya isinya. Kenapa? Karena udah dijamin baik, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah itu. Jadi niatnya apa? Hikmah. Saya sering bilang kalau yang berat itu ibadah. Kalau yang enteng tanya, itu belum tentu ibadah. Udah kampus mengeling dia. Ibadah tuh. Kita biasa gitu tuh. Saking pengen dikata tawadu, diem aja itu. Jadi itu namanya bukan tawadu, tawabari duduk. Jadi tawadu itu lihat ibadah atau tidak, lihat berat atau enteng. Kalau yang berat itu ibadah, sekalipun hanya subrek, sekalipun subrek, seminggu sekali kalau dia sadar. Nggak setiap hari, kalau setiap hari habis kuota kita. Jadi sekali ya punya hak. Kalau yang kagak, yang dari sering lain cerita, kagak ada hitop. Ini yang kena hitop yang punya hak. Karena kita motivasinya, misinya dari awal insya Allah dari masyarakat untuk masyarakat. Dan demi nanti 10 tahun ke depan para keturunan kita, anak-anak kita, dari sekarang pahamnya kita benerin rame-rame, ideologinya jangan sampai ampar-amparan atau setengah-setengah. Apa boleh masuk ke ideologi? Nah, sekarang loh, kalau kurang-kurang nyari, siap-siap anak kagaknya adab sama orang tua, salaman mau kayak temen tuh. Akibat apa? Efek salah ideologi, salah paham, salah duduk di majlis ilmu. Jadi hati-hati ya. Jadi niatnya apa? Tadi subrek itu tadi niatnya ya. Nah sekarang bab niat. Niat bisa suara di sini aja, nggak boleh ada yang lain. Jadi ngobrolan dan rumah. Ya. Jadi suaranya di sini aja, sumber suaranya di sini aja. Kecuali bocah cip nggak apa-apa. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda. Apa kata Rasulullah? Man kana niyatuhul akhirah jama'allahu syamlahu. Barang siapa yang
motivasi atau dorongannya atau niatnya dalam melakukan sesuatu itu adalah akhirat, dia datang ke majelis taklim, dia datang ke Subulul Haramain, niatnya bukan karena yang lain, niatnya karena akhirat, karena Allah, karena bukan gak enak. Karena apa? Semata-mata hilang kebodohan, mencari ridhonya Allah, menunaikan kewajiban sebagai mukmin. Kalau niat satu perbuatan, niat bisa macam-macam. Pinter-pinter niat. Duduk di majelis ini sama kita ngadep kiblat semua, tapi hasil nanti beda. Kenapa? Beda di niat salah satu. Duduk di majelis satu perbuatan, duduk di majelis ilmu, tapi ada yang niatnya hilangin kebodohan, niatnya hikmah, niatnya li'ilahi kalimatillah, meninggikan agama Allah, mensiarkan agama Allah, niatnya menuntut ilmu, niatnya mencari ridho Allah. Nanti akan beda dengan orang yang niatnya cuma antuk. Makanya malam hari ini kita kupas sedikit tentang niat. Maka barang siapa yang niatnya akhirat, jangan takut. Kata Rasulullah, ini Rasulullah yang bicara, lisan yang mulia. Apa kata Rasulullah? Jama'allahu syamlah. Maka Allah akan kumpulkan kebutuhannya. Maksudnya bagaimana? Kagak kebanyakan urusan. Dia nyari duit, niatnya akhirat. Insya Allah duitnya itu, rupiahnya itu loh, enggak menghantarkan dia menjadi orang yang turun amal. Pengen ini, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen ini, pengen itu. Akhirnya apa? Kalau orang niatnya udah akhirat, nanti akhirnya dia qani'an, dilengkapkan. Dia akan menjadi orang yang qana'ah dengan apa yang Allah berikan. Itu anugerah besar itu. Itu rezeki besar yang Allah berikan, tidak kepada semua orang. Ketika hati kita, diri kita Allah jadikan seperti itu, enggak kebanyakan kepengenan, menerima qanaah dengan segala pemberian Allah, bukan berarti dia baik. Enggak bedol-bedol dulu. Nah, itu ciri insya Allah niatnya udah banyak benernya. Ya. Jadi Allah kumpulkan urusannya, kebutuhannya Allah kumpulkan. Maksudnya nggak kebanyakan urusan. Walaupun duitnya pas-pasan, tapi insya Allah jadi berkah cukup. Kenapa? Kata Rasulullah, wa ja'ala dinahu bi qalbihi wa atashu dunya ragimana. Dan Allah jadikan hatinya itu cukup kaya hati. Kaya hati, masalah itu anugerah. Sekali lagi, kalau orang dikasih kaya hati sama Allah, berarti udah kaya hati, udah enak baik. Dia mah dulu di majlis kok udah cukup, nggak perlu puncak, begitu. Itu udah berhasil belum? Insya Allah. Nah, ada orang kita mah insya Allah ya. Ini malam minggu besok hari minggu. Kapan lagi malam minggu? Kali itu masya Allah. Itu hadiah besar dari Allah. Udah lagi mungkin malam minggu lagi. Mau ngapain? Bukan kerja, tapi apa sih majlis sama bahasanya? Masya Allah. Hari itu baik. Masa kalau puncak lahir beda. Jadi nungguin malam minggu. Jadi dia udah senang banget. Udah ngopi di sini, ya, udah makan. Kalau bahasa Cirebonnya cipeng, bakwan, masya Allah, udah enak banget, indah. Karena hakikinya nggak ada di luar fata morgana, benar, swear. Jangan kita orang mukmin jangan kebanyakan melihat keluar. Kita, Allah udah kasih tempat yang sangat nikmat, dia lain ke dalam majlis air ilmu. Kalaupun kita lihat keluar, hati-hati itu fata morgana, justru dia malah lagi iri sama kita. Orang agak nggak bilang apa-apa, orang mana yang tak baik? Nah, orang luar begitu. Nah, kita lagi iri dia. Salah. Kenapa yang begitu? Karena hatinya sudah dicukupkan oleh Allah dengan
karena kita sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua apa instan, tidak, prosesnya panjang. Nggak cukup sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, bertahun-tahun dulu. Ada yang lama, ada yang cepat. Lama. Malah kalau Pak Jajah, Pak Ustaz Jajah pernah ngomong kemarin ke saya mau 7 tahun kok aja masih begini baik. Jadi tapi sabar. Alhamdulillah sekarang udah 20 tahun masih bergolongan kita. Yang begitu, contohnya, kalau yang lain baru-baru. Jadi Allah kasih kecukupan hatinya. Dan wa atas dunia gimana? Dan dunia datang kepadanya dalam keadaan kalah. Bukan dia kalah sama dunia, tapi dunia hina, dunia itu kalah dalam pandangannya. Masya Allah. Dan sebaliknya wa makanas niat tuh dunia barakallahu alaihi amroh. Dan barang siapa yang motivasinya dalam segala hal, ibadah apa kira, dalam urusan dunia, dalam urusan apa, kerja atau apa, niatnya motivasinya adalah dunia, untuk mencari dunia, mencari kesenangan, ya. Ngikutin hawa nafsu, lemeran. Lemeran itu orang punya ini, anak saya dia sakit, dia yang hidup, dia yang pusing. Kalau orang yang motivasinya udah dunia, sesuatu yang rendah, maka Allah wali Abraham, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Punya desa apapun kagak ada cukupnya. Allah kasih bertubi-tubi nikmat kagak bakalan pernah cukupnya. Nauzubillah itu. Amin. Kenapa? Wajah Allah pakrau baina ainihi. Dan kalau jadikan dia fakir, merasa miskin baik dalam pandangan matanya. Jadi miskin baik, rasa dia tuh miskin baik dalam arus dunia. Kecuali ngerasa miskin dalam urusan akhirat kudu. Tapi kalau dalam urusan dunia jangan sering-sering atau jangan dibiasain merasa kurang, merasa miskin. Bersyukur, kita banyak-banyak bersyukur. Nah, orang yang seperti itu tadi walam yatihi minad dunya illa ma kutibalah, dan tidak Allah hadirkan dunia dalam kehidupannya kecuali sesuatu yang telah dicatat untuknya. Hanya segolong doang nilainya. Makanya bagus perbaiki ini niat. Dari sekarang niat itu tidak terlihat, tidak tampak, tapi itu sangat berpengaruh, sangat berefek, dan itu menjadi diterima atau tidaknya sebuah perbuatan seorang hamba. Apa kata Nabi? Kata Rasulullah, niatul mu'min ablan min amalihi wa niatul kafir syarrun min amalihi. Itu gara-gara niat orang mukmin itu lebih sampai daripada amalnya. Kalau orang mukmin, orang yang baik, niatnya walaupun dia umur 50 tahun, karena niatnya umurnya 50 tahun, tapi niatnya dia pengen terus ibadah kepada Allah. Akhirnya dia lebih sampai balasan di sisi Allah. Ridhonya Allah selamanya dia dapat balasan kebaikan di sisi Allah. Udah ibadahnya cuma 50 tahun. Kenapa? Karena umurnya 50 tahun, orang mukmin. Jadi orang mukmin walaupun 50 tahun nanti balasannya selama-lamanya dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang kafir, wa niatul kafir syarrun min amalihi. Niat orang kafir itu lebih buruk daripada amal. Kenapa? Karena dia mau walaupun 50 tahun itu niatnya bukan benar, mau hura-hura, mau ngikutin nafsu, akhirnya hanya umur 50 tahun dirinya akhirnya diseksa selamanya di sisi Allah. Kemudian kenapa? Itu gara-gara ini amalnya tadi 50 tahun atau umur 50 tahun, tapi karena dia mah walaupun panjang umur emang dia niatnya jadi kafir, niatnya jadi orang kafir benar, akhirnya di sisi Allah selamanya dalam siksanya Allah. Walaupun memang tidak pada semua hal itu kita harus niat, enggak. Cuma perlu dipahami dalam hadis yang sudah masyhur kita sering baca, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Paham itu? Dua kata itu dulu, enggak perlu terusin. Innamal amalu binniyat, hanya saja diterima
Diterimanya sebuah perbuatan itu atas dasar niat. Atas dasar niat, bukan perbuatannya. Atas dasar niatnya. Dorongannya apa dia datang kemari? Dorongannya apa dia sholat? Dorongannya apa dia sedekah? Dorongannya apa dan motivasinya apa dia duduk di majelis ilmu? Ini dia tahu. Hanya saja sahnya sebuah perbuatan itu adalah sebab niat. Terusin sedikit. Wa inna malikul iman awak, dan hanya saja setiap diri kita itu dibalas atas niatnya, bukan amalnya. Bayangin, lugas secara semuanya. Hanya saja setiap orang itu dibalas karena tergantung di niatnya. Terus perbanyak niat yang baik. Jadi jangan sampai duduk kemari lama-lama, ya niatnya daripada bosan di rumah ya tidur, lewat ya, atau hanya sebatas agak enak. Yang begitu jangan terus. Makanya tajdid dunia buat kita seorang mukmin, perbaharui kita punya niat terus sampai akhirnya nanti benar-benar bagus niatnya. Nah, untuk sampai niat yang baik itu melalui proses apa tadi? Pertama adalah tasobur. Apa? Tasobur. Sabar-sabari. Kalau sobir, sabar ini belum klasik kan? Tasobur, belajar sabar-sabarin, dipaksain terus datang. Pada akhirnya dengan sendirinya tuh nyelonong datang. Tasobur tuh belajar sabar, paksain. Nah, nanti kalau udah seperti itu terus pada akhirnya nanti sekali, 2 kali, 3 kali, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, pada akhirnya niatnya wah niatnya jadi baik. Nah, kalau niatnya baik karena sabar itu. Jadi niat itu harus diikutkan dengan sabar. Dulu di sini kalau nggak sabar, semua kita. Tapi kalau sabar, setahun, 2 tahun, lama-lama terus. Nah, balasannya apa orang sabar? Nggak tanggung-tanggung kalau orang sabar. Dan hadis Rasulullah yang artinya saya sampaikan tadi, barang siapa yang telah dikaruniakan keyakinan dan kesabaran oleh Allah, barang siapa yang telah dikaruniakan keyakinan dan kesabaran oleh Allah, maka Allah tidak lagi peduli seberapa banyak dia melayani, seberapa banyak ibadah sunnahnya. Allah nggak lihat itunya. Karena apa? Karena dia udah yakin, dia udah telah itu namanya sabar. Nah, kalau itu sampai tingkat sabar nih orang sampai kepada sobrul isober. Jadi sabar di dalam sabar. Maksudnya gimana? Sabar dalam kesabaran itu ketika Allah datangkan masalah, Allah datangkan bencana, Allah datangkan ujian, nggak gampang cerita sama orang. Nggak kayak kita, gua puyeng doang, foto status. Ya, lagi saya tulis nih. Kalau ibu zaman dulu, ya, anaknya sakit, dipopolin, bawa air. Ibu zaman dulu sehat ya nak, benar bisa pagi itu cecenya. Ini zaman sekarang anaknya sakit, wah kecentrek, masuk status doain anak saya sehat. Setelah ini orang baik tuh, hanya akhirnya pagi-pagi anaknya ria, kejar-kejar, kenapa? Ini foto, orang masyaratin kasih bawang merah, dikerok kasih bawang merah, bocah. Kita kan begitu. Itu hati-hati, sakit itu bisa ria, jadi ria kita, sombong kita, atau gara-gara ini cepat-cepat dulu terjadi. Kecuali, nah niatnya baik lagi. Kalau niatnya baik, kayak beda lagi ceritanya. Niatnya di lain kalimatillah, niatnya syiar, nah itu cakep. Makanya segalanya yang dilihat adalah lagi-lagi yang menjadi ruh sebuah amal itu apa? Niat. Jadi jangan main-main sama urusan niat. Niat itu nggak terlihat, tapi ada. Nah, niat itu tempatnya di hati. Dorongannya apa nih? Berbuat sesuatu. Kalau dorongannya baik, insya Allah akan melahirkan sesuatu yang baik. Tapi kalau dorongannya buruk,
maka seberapapun yang dia hibahkan tenaganya, seberapapun yang dia keluarkan duitnya atau rezekinya, seberapapun yang dia kucurkan tenaganya, maka sia-sia. Kenapa? Karena salah niat, salah motivasi. Kasihan. Sedikit lagi, ayat 10 pas. Dalam hadis lain, dalam hadis lain yang artinya begini, tidaklah aku turunkan bencana pada seorang hamba, kata Rasulullah, tidaklah aku turunkan bencana pada seorang hamba, baik pada badannya, baik pada hartanya, baik pada anaknya, tapi dia hadapi dengan sabrun jamil, dengan kesabaran yang baik, dengan kesabaran yang bagus. Diuji dirinya atau dirinya enggak, anaknya enggak, bininya enggak, saudaranya, atau orang-orang yang mencintainya. Coba dia hadapi dengan apa? Minimal dalam keluarganya dia diuji. Dia hadapi dengan sabrun jamil. Mana sabrun jamil? Enggak gampang-gampang dulu, enggak gampang-gampang nyalain orang, gitu. Itu sabrun jamil. Maka nanti yang luar biasa, maka nanti di akhirat Allah malu menghisab dirinya. Kenapa? Karena sabrun jamilnya itu. Masya Allah malu menghisab orang begitu tuh. Allah malu, gak enak Allah. Ya udah langsung aja masuk surga, gue gak tega, gak enak. Allah malu. Bayangin, Allah gak malu sama seorang hamba, padahal Allah itu pencintanya, tapi Allah malu kepada hamba itu. Kenapa? Karena hamba itu sudah tergolong sabrun jamil, sabarnya udah sabar yang baik, ada yang bagus. Jadi kekuatannya untuk mencapai yang lebih baik melalui proses sabar tadi. Salah satunya satu kali dulu, sabar. Malam hari ini kita nggak paham biarin, jangan ngomong dalam hati. Kemarin malam Jumat kita bahas. Jadi kalau kajian malam Jumat itu luar biasa, mana bisa. Kalau kamu di majlis itu nggak sabar, jangan sekali-kali dalam hati ngomong, gue nggak paham ngomong mana. Jangan. Enggak. Bismillah. Beda kayak dengan makan cabai. Kalau makan cabai langsung pedas. Kalau ngaji nggak cukup setahun 2 tahun. Kenapa? Karena ngaji ini dalam rangka kita mencari syafaat dari Rasulullah, syafaat dari para guru-guru. Jadi kalau kita pengen mengikut guru-guru kita yang insya Allah adalah orang-orang yang dimuliakan Allah, maka kita pun harus belajar minimal tidak seperti beliau semua, minimal beberapa persen harus ambil haliah atau sepak terjangnya. Ya udah perhatian, semua kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran dan perbaiki niat karena semakin banyak kita niat yang baik, maka semakin besar ya, pahala kebaikan yang Allah akan pasti anugerahkan ajilan wa'ajilan dunia akhirat dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Dari saya mohon maaf, mari sama-sama kita baca wal asri bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa bina husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim bina fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa bina husna bi hurmatihim wa في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma'a wallahu wa Assalamualaikum.